Ini saya akan menjelaskan tentang deskripsi anggaran. Ada anggaran, perencanaan, dan pengendalian. Pengertian perencanaan adalah pandangan ke depan untuk melihat tindakan apa yang seharusnya dilakukan untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu. Kemudian ada pengendalian. Pengendalian adalah melihat ke belakang, menentukan apakah yang sebenarnya telah terjadi dan membandingkannya dengan hasil yang direncanakan sebelumnya. Komponen kunci dari perencanaan adalah anggaran, yaitu rencana keuangan masa depan. Rencana tersebut mengidentifikasi tujuan dan tindakan yang diperlukan untuk mencapainya. Sebelum anggaran disiapkan, organisasi seharusnya mengembangkan suatu rencana strategis. Rencana strategis mengidentifikasi strategi-strategi untuk aktivitas dan operasi di masa depan, setidaknya 5 tahun ke depan. Berikutnya ada manfaat anggaran. Sebuah sistem penganggaran memberikan beberapa manfaat untuk suatu organisasi. Yang pertama, memaksa para manajer untuk melakukan perencanaan. Anggaran memaksa manajemen untuk merencanakan masa depan. Anggaran mendorong para manajer untuk mengembangkan arah organisasi secara menyeluruh, mengantisipasi masalah, dan mengembangkan kebijakan untuk masa depan. Yang kedua, menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki pengambilan keputusan. Yang ketiga, menyediakan standar evaluasi kinerja. Anggaran memberikan standar yang dapat mengendalikan penggunaan berbagai sumber daya perusahaan dan memotivasi karyawan. Sebagai bagian terpenting dari sistem penganggaran, pengendalian dicapai dengan membandingkan hasil aktual dengan hasil yang dianggarkan secara periodik. Yang keempat, memperbaiki komunikasi dan koordinasi. Anggaran juga membantu komunikasi dan koordinasi. Secara formal, anggaran mengomunikasikan rencana organisasi pada tiap karyawan. Jadi, semua karyawan dapat menyadari perannya dalam pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang menyiapkan anggaran induk. Anggaran induk atau master budget adalah rencana keuangan yang komprehensif bagi organisasi secara keseluruhan. Yang kedua, anggaran kontinu atau continuous budget adalah anggaran 12 bulan yang terus bergerak. Selanjutnya, mengarahkan dan mengordinasi. Mengarahkan dan mengordinasi terdiri dari dua bagian. Yang pertama, komite anggaran atau budget komite. Dan yang kedua, direktur anggaran atau budget direktur. Komite anggaran atau budget komite adalah meninjau anggaran, menyediakan petunjuk kebijakan dan tujuan anggaran, menyelesaikan perbedaan yang timbul saat anggaran disiapkan, menyetujui anggaran akhir, dan mengawasi kinerja aktual organisasi seiring dengan berjalannya tahun. Dan yang kedua, direktur anggaran atau budget direktur, yaitu orang yang bertanggung jawab mengarahkan dan mengordinasikan proses anggaran organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya, tentang komponen-komponen utama anggaran induk. Anggaran utama dapat dibagi dalam operasional dan anggaran keuangan. Anggaran operasional adalah aktivitas yang menghasilkan pendapatan bagi satu perusahaan seperti penjualan, produksi, dan persediaan barang jadi. Dan yang kedua, anggaran keuangan atau budget finansial adalah memerinci aliran masuk dan keluar kas serta posisi keuangan secara umum. Selanjutnya, tentang menyiapkan anggaran operasional. Anggaran operasional terdiri atas perkiraan laporan laba rugi yang disertai dengan
laporan pendukung berikut. Yang pertama, anggaran penjualan. Yang kedua, anggaran produksi. Yang ketiga, anggaran pembelian bahan baku langsung. Yang ketiga, anggaran tenaga kerja langsung. Yang keempat, anggaran overhead. Yang kelima, anggaran bahan penjualan dan administrasi. Yang ketujuh, anggaran persediaan akhir dan barang jadi. Dan yang kedelapan, anggaran beban pokok penjualan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai menyiapkan anggaran keuangan. Yang pertama adalah anggaran kas. Anggaran kas adalah perencanaan posisi kas untuk jangka waktu tertentu. Perencanaan terdiri dari aliran kas masuk dan aliran kas keluar. Sumber utama dari kas adalah penjualan. Yang berikutnya adalah tujuan anggaran kas. Tujuan dari anggaran kas adalah untuk memberikan informasi yang relevan tentang tafsiran penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan pada periode tertentu di masa mendatang. Yang berikutnya adalah fungsi anggaran kas. Yang pertama, menunjukkan kas perusahaan di masa mendatang. Yang kedua, memberikan dasar untuk melakukan tindakan perbaikan. Yang ketiga, memberikan dasar evaluasi atas kinerja manajer keuangan. Yang berikutnya adalah sumber kas. Ada beberapa sumber kas. Yang pertama adalah hasil penjualan secara tunai. Yang kedua, hasil penagihan piutang perusahaan. Yang ketiga, pendapatan lain. Yang keempat, adanya pengurangan pada aktivitas tetap. Yang kelima, penerimaan di luar penghasilan. Yang keenam, penambahan modal sendiri dari pemilik perusahaan. Yang berikutnya adalah penggunaan kas. Yang pertama adalah pembayaran kas kreditur. Yang kedua, penambahan berbagai aktivitas tetap. Yang ketiga, membayar pada pemilik modal. Yang keempat, membayar bagi pemerintah berupa pajak. Yang berikutnya adalah langkah-langkah dalam penyusunan anggaran kas. Yang pertama, menyusun anggaran penagihan piutang. Yang kedua, penyusunan anggaran penerimaan kas. Yang ketiga, penyusunan anggaran pengeluaran kas. Yang keempat, menyusun anggaran kas yang bersifat sementara. Yang kelima, memperkirakan pembayaran bunga. Dan yang keenam adalah penyusunan anggaran kas akhir. Anggaran kas diilustrasikan dalam gambar berikut. Selanjutnya adalah anggaran neraca. Anggaran neraca adalah anggaran yang merinci taksiran keadaan aktiva atau aset dan pasifa atau kewajiban yang dimiliki oleh suatu perusahaan pada akhir periode. Untuk membuat anggaran neraca, harus membuat jenis anggaran terlebih dahulu, seperti anggaran kas, anggaran piutang, anggaran persediaan, dan anggaran penambahan modal. Tanpa menyusun anggaran-anggaran tersebut, maka anggaran neraca tidak dapat dibuat. Neraca dianggarkan juga tergantung pada informasi yang terkandung dalam neraca saat ini dan yang berada di anggaran lain yang dianggarkan pada anggaran induk. Selanjutnya adalah tujuan dari anggaran neraca. Yang pertama, menyatakan sasaran. Menyatakan sasaran merupakan tujuan utama dari perusahaan untuk membuat anggaran. Anggaran neraca merupakan salah satu jenis sasaran yang jelas dan formal, sehingga terarah untuk mencapai keinginan manajemen ke depannya untuk menjadi lebih baik. Yang kedua, bentuk pengendalian. Anggaran neraca juga dapat dipakai sebagai alat ukur dan pengendalian kinerja individu dan manajemen. Yang ketiga, menyiapkan neraca kerja. Tujuan dari anggaran selanjutnya adalah untuk menyediakan informasi mengenai rencana kerja yang detail sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Selanjutnya adalah penyusunan anggaran. Yang pertama, proses penyusunan anggaran. Ada dua hal yang perlu dicermati berkaitan dengan penyusunan anggaran, yaitu yang pertama, perencanaan mencakup pengembangan tujuan dan mempersiapkan berbagai anggaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua, pengontrolan. Pengontrolan mencakup langkah-langkah yang akan diambil pihak manajemen untuk meningkatkan kemungkinan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan melalui kontribusi semua bagian di dalam organisasi. Kegiatan untuk mempersiapkan anggaran disebut penganggaran. Sementara kegiatan untuk mengontrol pelaksanaan anggaran apakah sesuai dengan yang dianggarkan disebut pengontrolan anggaran. Anggaran adalah suatu rencana terinci yang disusun secara sistematis dan dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif, biasanya dalam satuan uang.
Suatu anggaran biasanya meliputi waktu 1 tahun dan menyatakan pendapatan dan beban yang direncanakan untuk tahun itu. Beberapa manfaat yang dapat dipetik oleh organisasi yang melakukan penganggaran antara lain. Yang pertama, anggaran mengkomunikasikan rencana manajemen ke seluruh bagian di dalam organisasi. Yang kedua, anggaran akan memaksa manajer untuk memikirkan masa depan organisasi dan merencanakan bagaimana cara untuk mencapainya. Yang ketiga, proses penganggaran akan mengalokasikan sumber daya organisasi ke seluruh bagian organisasi secara efektif dan efisien. Yang keempat, proses penganggaran akan meminimalisir terjadinya aktivitas yang kurang optimal. Yang kelima, anggaran akan mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas di dalam organisasi dengan mengintegrasikan rencana di masing-masing bagian. Anggaran akan mendefinisikan tujuan dan sasaran yang akan menjadi alat dalam mengevaluasi kinerja perusahaan. Selanjutnya adalah proses penyusunan anggaran. Tahap pertama yaitu penentuan pedoman anggaran. Langkah-langkah yang dilakukan adalah menetapkan rencana besar perusahaan. Yang kedua, membentuk panitia penyusunan anggaran. Tahap yang kedua adalah persiapan anggaran. Langkah yang dilakukan adalah sebelum membuat anggaran, hendaknya terlebih dahulu membuat ramalan atau forecast. Tahap yang ketiga adalah penentuan anggaran. Langkah yang dilakukan adalah menyesuaikan rencana akhir komponen anggaran. Yang kedua, mengkoordinasikan dan menelaah komponen anggaran. Yang ketiga, pengesahan dan pendistribusian anggaran. Yang keempat, pelaksanaan anggaran. Langkah yang dilakukan adalah membuat laporan realisasi anggaran. Penggunaan anggaran untuk evaluasi kinerja. Yang pertama, ada anggaran statis versus anggaran fleksibel. Anggaran statis adalah anggaran untuk tingkat aktivitas tertentu. Karena anggaran statis bergantung pada tingkat aktivitas tertentu, anggaran statis ini tidak terlalu berguna untuk menyiapkan laporan keuangan. Lalu yang kedua ada anggaran fleksibel. Anggaran fleksibel adalah anggaran yang memungkinkan suatu perusahaan menghitung perkiraan biaya dalam suatu tingkat aktivitas. Dua jenis penganggaran fleksibel. Yang pertama, penganggaran untuk tingkat aktivitas yang diharapkan dan penganggaran untuk tingkat aktivitas aktual. Penganggaran untuk tingkat aktivitas diharapkan adalah anggaran ini dapat membantu para manajer mengatasi ketidakpastian dengan melihat hasil yang diharapkan dari berbagai tingkat aktivitas. Sementara penganggaran untuk tingkat aktivitas aktual, yaitu jenis penganggaran fleksibel ini digunakan sebagai fakta untuk menghitung biaya pada tingkat aktivitas aktual seharusnya. Kemudian biaya-biaya yang diharapkan tersebut dibandingkan dengan biaya aktual untuk menilai kinerja. Selanjutnya ada dimensi perilaku anggaran. Yang pertama ada umpan balik yang sering atas kinerja. Dengan menyediakan laporan kinerja secara sering dan tepat waktu, karyawan akan mengetahui ukuran keberhasilan usaha karyawan selama ini, dengan tujuan mengambil tindakan korektif dan mengubah rencana sebagaimana diperlukan. Yang kedua ada insentif uang dan insentif bukan uang. Insentif uang yaitu digunakan untuk mengendalikan kecenderungan seorang manajer untuk melalaikan dan membuang-buang sumber daya dengan menghubungkan kinerja anggaran pada kenaikan gaji, bonus, dan promosi. Lalu insentif bukan uang termasuk memperkaya pekerjaan, meningkatkan tanggung jawab dan otonomi, program penghargaan non-uang, dan lain-lain. Dapat digunakan untuk meningkatkan sistem pengendalian anggaran. Lalu yang ketiga adalah anggaran partisipatif. Memungkinkan para manajer tingkat bawah untuk turut serta dalam pembuatan anggaran daripada membebankan anggaran kepada para manajer tingkat bawah. Lalu yang keempat ada standar yang realistis. Tujuan yang ada dalam anggaran digunakan untuk mengukur kinerja. Jadi, tujuan ini harus berdasarkan kondisi dan harapan-harapan yang realistis. Yang terakhir ada keterkendalian biaya. Biaya yang dapat dikendalikan adalah biaya yang tingkatnya dapat dipengaruhi oleh manajer. Saya akan menjelaskan tentang anggaran berdasarkan aktivitas. Perusahaan-perusahaan yang telah mengimplementasikan ABC dapat menggunakan anggaran berdasarkan aktivitas. Sistem penganggaran pada tingkat aktivitas dapat menjadi pendekatan yang berguna
untuk mendukung manajemen untuk proses selanjutnya. Karena aktivitas mengonsumsi sumber daya yang menimbulkan biaya, anggaran berdasarkan aktivitas terbukti merupakan alat perencanaan dan pengendalian yang jauh lebih baik daripada pendekatan bersifat tradisional, yaitu pendekatan penganggaran berdasarkan fungsi. Dalam anggaran berdasarkan aktivitas, terdapat anggaran aktivitas statis. Aktivitas menimbulkan biaya dengan mengonsumsi sumber daya. Namun, jumlah sumber daya yang dikonsumsi bergantung pada permintaan output aktivitas. Jadi, untuk membangun sumber daya berdasarkan aktivitas diperlukan 3 langkah. Yang pertama, aktivitas dalam organisasi harus diidentifikasi. Yang kedua, tiap output aktivitas harus diperkirakan. Dan yang ketiga, biaya sumber daya yang diperlukan untuk memproduksi tingkat aktivitas harus dinilai. Sebagaimana dengan anggaran tradisional, anggaran berdasarkan aktivitas dimulai dengan proses anggaran penjualan dan produksi. Anggaran berdasarkan aktivitas mengidentifikasi aktivitas overhead, penjualan, dan administrasi. Kemudian, membangun suatu anggaran untuk tiap aktivitas berdasarkan pada jumlah sumber daya yang dibutuhkan untuk menyediakan tingkat output aktivitas yang dibutuhkan. Sumber daya yang dipakai oleh aktivitas pembelian perlengkapan adalah sumber daya yang fleksibel dan merupakan biaya variabel. Selanjutnya, biaya pembelian tetap dan variabel ditentukan berdasarkan pada jumlah pemesanan pembelian, bukan dengan jam tenaga kerja langsung atau unit yang diproduksi dan atau ukuran lain output produksi. Dan yang terakhir, mengetahui ukuran output memberikan pandangan mendalam untuk mengendalikan biaya aktivitas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang anggaran fleksibel aktivitas. Anggaran fleksibel aktivitas adalah prediksi biaya aktivitas nantinya jika terdapat perubahan pada output aktivitas. Selanjutnya, analisis variansi dalam suatu kerangka kerja aktivitas memungkinkan perbaikan dalam pelaporan kinerja anggaran tradisional. Hal ini juga meningkatkan kemampuan untuk mengelola aktivitas. Pendekatan berdasarkan fungsi. Biaya yang dianggarkan untuk tingkat aktivitas aktual diperoleh dengan asumsi bahwa suatu penggerak tunggal berdasarkan unit atau unit produk atau jam tenaga kerja langsung menggerakkan semua biaya. Jika biaya berbeda sesuai dengan lebih dari satu penggerak dan penggerak-penggerak tersebut tidak berkolerasi tinggi dengan jam tenaga kerja langsung, maka biaya yang diprediksi dapat menyesatkan. Solusinya membuat rumusan anggaran fleksibel untuk lebih dari satu penggerak. Selanjutnya merupakan tampilan tabel anggaran fleksibel berdasarkan jam tenaga kerja langsung. Selanjutnya, tabel anggaran fleksibel aktivitas. Kemudian yang terakhir, tabel laporan kinerja berdasarkan aktivitas. Tampilan 8.11 membandingkan jumlah biaya yang dianggarkan untuk tingkat aktivitas aktual dengan jumlah biaya aktual untuk tiap aktivitas. Hal yang mungkin untuk membandingkan biaya tetap aktivitas aktual dengan biaya tetap aktivitas yang dianggarkan dan membandingkan biaya variabel aktivitas aktual dengan biaya variabel yang dianggarkan. Terima kasih.